I'm a baddie, 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 pretty little risky baddie. 뭐든 절대로 되라지. Catch me if you can. Baddie, 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 나는 없어 거기 이미 어차피 못하질 테니. Catch me if you can. Yang sudah mau mewakili kami, kalau sudah mau wawancarai, ini perkenalkan saya dan saya. Ini abang bisa kenalin diri dulu. Baik, perkenalkan saya Rehan Kulon. Saya mahasiswa ilmu politik USU semester 5 tahun 2022 dan juga sebagai seorang aktivis, seorang mahasiswa yang aktif saat ini di basis politik dan juga demokrasi Indonesia. Tapi mungkin kita belajar ke pertanyaan. Amin. Kalau untuk kelompok minoritas saat ini kita bisa melihat bahwasanya ya masih ada seringnya ya masifnya kita lihat terutama dari agama, dari unsur agama. Kalau dari agama, terutama agama minoritas di Indonesia, Muslim, baik itu agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Tapi yang paling sering itu kita dapat kasusnya itu adalah mereka-mereka yang beragama Kristen. Di mana kita bisa lihat sepanjang 5 tahun ini sudah banyak kasus-kasus penolakan rumah ibadah yang dibangun di Indonesia, baik itu di daerah-daerah yang bahkan bisa kita katakan daerah-daerah di Jawa. Dan kita lihat harusnya daerah di Jawa ini merupakan dengan daerah yang toleransinya tinggi, tapi justru kita melihat bahwasannya di Indonesia ini masih banyak kasus penolakan rumah ibadah, terutama yang mereka beragama Kristen, non-Muslim. Tidak hanya di Jawa saja, bahkan di daerah kita ini Sumatera Utara, waktu itu kasusnya di kota Binjai juga masih terjadinya penolakan rumah ibadah sama mereka yang beragama Kristen. Nah kemudian kalau untuk suku itu sepertinya jarang ya kita temukan diskriminasi terhadap suku gitu. Umumnya juga mungkin hanya stigma-stigma masyarakat saja yang bisa kita katakan kayak seperti udah umum lah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti misalnya kalau orang Batak itu di Jawa sana mungkin sering disebut orang yang galak gitu kan. Kalau orang Minang itu sering disebut orang yang pelit dan lain sebagainya, itu stigma-stigma masyarakat seperti itu. Tapi mungkin itu tidak terlalu disebut sebagai diskriminasi gitu. Cuma mungkin beberapa hal yang menjadi diskriminasi itu terhadap suku mungkin dari kawan-kawan kita di Papua ya. Kawan-kawan kita yang dari Papua ketika mereka ke Jawa, ke Sumatera dan lain sebagainya, seringkali kita mendapatkan dan melihat teman-teman dari Papua ini yang mendapatkan diskriminasi gitu. Ya mohon maafnya seperti beberapa tahun kemarin juga ada teman-teman dari Papua, mahasiswa di Jawa ya, di Jawa, berkuliah di Jawa, asramanya dirusuhin, kemudian juga mereka disebut dengan, mohon maaf ya, mereka disebut dengan monyet gitu ya. Nah itu salah satu bentuk diskriminasi juga. Yang paling seringnya itu kalau di Indonesia memang untuk suku yang mendapatkan diskriminasi adalah teman-teman dari Papua. Nah kalau untuk ras mungkin ya, kalau untuk ras juga kita bisa melihat masifnya diskriminasi terhadap teman-teman dari ras Tiongkok ya, Tionghoa gitu lah. Teman-teman dari Tionghoa yang bisa kita katakan kalau anak zaman sekarang bilangnya Cindo, Cina Indo ya. Cina Indo itu sampai saat ini juga masih sering dapatkan diskriminasi ya. Jadi adanya perselisihan antar bisa dikatakan juga pribumi ya, kalau Indonesia bilangnya pribumi, kalau mereka dibilangnya pendatang karena mereka rasnya lain daripada kita. Nah itu sehingga mereka itu mendapatkan diskriminasi gitu. Hingga saat ini walaupun puncaknya itu terjadi tahun 98 di era awal reformasi, tetapi hingga saat ini juga masih banyak diskriminasi terjadi. Kalau untuk ras tadi ya, teman dari Cindo, kita Cindo gitu. Kemudian kalau untuk suku, kita umumnya kita melihat diskriminasi terhadap teman-teman dari Papua. Dan untuk agama, yang pastinya adalah semua dari agama non-Muslim itu sering mendapatkan diskriminasi hingga saat ini. Seperti itu. Besar ya Bang, tingkat diskriminasi. Benar sekali. Ini ada pertanyaan. Gimana sih sebenarnya sistem penegakan HAM di Indonesia ini? Atau gimana sih cara penegakan HAM ini bergerak? Menurut saya kita perlu mengingat ada salah satu perkataan dari Gus Dur ya, dari almarhum Gus Dur, Presiden keempat Indonesia,
yang dimana salah satu di wawancara televisi beliau mengatakan bangsa ini takut untuk menindak mereka yang salah, sehingga ya dalam kasus pelanggar HAM ini, karena tadi seperti saya katakan, aktor-aktor dari pelanggar HAM ini adalah orang-orang yang berkuasa, punya kekuasaan tinggi, punya power yang tinggi, backupan yang tinggi, sehingga ya sangat sulit rasanya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Baik lagi, ini lebih condong kepada bagaimana sumber daya manusia kita lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, lebih kritis lagi, sehingga kita tidak terlena, tidak terpaku oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah, orang-orang yang berkuasa. Tidak hanya pemerintah ya kita tahu bahwasannya di balik pemerintah juga ada orang di belakang-belakang yang punya kekuasaan lebih tinggi sebenarnya daripada pemerintah. Nah, jadi itu lebih diantisipasi bagaimana kita mewaspadai. Kita boleh terlalu lancang, kita boleh kritis, tetapi tetap kita harus ingat posisi kita. Kalau kata Bambang Pacul ya kalau kita bukan siapa-siapa, ya gak usah terlalu tinggi omongan kita, karena itu tadi bahaya. Soalnya orang-orang berkuasa ini yang kita tidak tahu gimana rupanya, namanya siapa, bentuknya gimana, itu kita ya bisa datang kepada kita bahaya kapan saja gitu. Sehingga kalau untuk penegakan hukumnya, penegakan hak asasi manusianya, yang pastinya bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Ya kita lah sebagai mahasiswa, karena kita mahasiswa fisik, mahasiswa politik, kita yang peduli bagaimana supaya kita bisa membuat sebuah aturan, kebijakan supaya hak asasi manusia ini bisa ditegakkan. Yang kedua, ya kita pilihlah pemimpin-pemimpin yang menurut kita memang berkualitas gitu ya, memang mau menegakkan hak asasi manusia seperti itu. Jadi baik lagi, kalau misalnya mereka yang kita anggap mungkin terlibat dalam aktor pelanggar HAM, tapi kemudian dia bisa berkuasa, bisa menduduki pemerintahan, ya balik lagi, yang memilih dia kan adalah masyarakat. Nah, bagaimana mau kita bisa menegakkan hak asasi manusia jika masyarakatnya aja memilih yang banyak orang menduga dia adalah pelanggar hak asasi manusia seperti itu. Nah, balik lagi bagaimana kepercayaan tadi dibangun. Banyak sekarang aktivis 98, aktivis-aktivis yang membela hak asasi manusia seperti Fadli John, kemudian juga ada Fahri Hamzah yang terlibat aktif waktu melawan Orde Baru gitu ya, melawan kekejaman otoriter, melawan pelanggar hak asasi manusia. Tetapi sekarang ya mereka dalam pemerintahan gitu. Nah, bagaimana supaya pemerintahan ini yang bisa bersih nantinya gitu. Kita sudah memiliki badan namanya Komnas HAM. Tetapi apakah Komnas HAM ini sudah efektif, berjalan dengan baik? Ya, saya rasa juga belum. Hingga saat ini juga tahun 2022 tercatat ada 3.000 lebih kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Komnas HAM. Tetapi hingga saat ini hanya menurun sedikit, tidak menurun secara masif. Hingga saat ini masih ada 2.000 lebih kasus yang belum terselesaikan, kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan oleh Komnas HAM. Kita juga sekarang memiliki Menteri HAM. Ada kementerian khusus yang menangani hak asasi manusia, tetapi ya kita juga belum melihat bagaimana keyakinan dari para petinggi-petinggi ataupun yang pemegang kekuasaan di Kementerian HAM ini bisa menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia ke depannya. Karena dari awal saja kita bisa melihat bukannya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bisa menuntaskan kasus-kasus HAM, mencari pelaku-pelakunya dan dibawa kepada persidangan, tetapi malah kita melihat Kementerian HAM malah membahas anggaran seperti itu. Bukannya meyakinkan masyarakat kita bisa membawa pelaku-pelaku pelanggar HAM ke pengadilan secepatnya, bukan seperti itu, tapi malah membahas anggaran gitu. Jadi ya baik lagi, ya kalau mau hak asasi manusia lebih ditegakkan di Indonesia, ya maka kita sebagai anak muda antara dua pilihannya. Kita memilih pemimpin yang memang menurut kita peduli dengan hak asasi manusia, atau yang kedua, kitalah sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa, yang kita lah yang menegakkan hak asasi manusia tersebut. Baik Bang, mungkin saya secara pribadi kagum ya sama jawaban-jawaban Abang, sangat membangun untuk saya, mungkin untuk teman-teman semua juga sangat membangun ilmu yang bermanfaat. Jadi mungkin sekian
semuanya, saya Ira Rizka Aisyah Lubis. Saya salah satu tenaga pengajar di ilmu politik atau ya teman-teman mahasiswa kelas saya dosen. Oke, gitu. Baik Kak, seperti yang kita ketahui, sebelum ini dilakukan pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Nah, saya ada 2 pertanyaan nih Kak. Di sini saya ada pertanyaan terkait hal tersebut. Pertama itu, apa sih Kak perbedaan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung? Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi seperti yang kita tahu dan mari kita sepakati bersama dulu nih ya. Sebenarnya demokrasi itu apa sih? Apakah dia sistem pemerintahan atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi demokrasi ini sendiri itu banyak sudut pandangnya. Bahkan kalau bicara tentang konteksnya politik, demokrasi itu sebenarnya adalah ideologi. Nah, nanti kalau kalian udah semester 2, kalian akan belajar lagi lebih lanjut apa sih sebenarnya paradigma, ideologi, teori, juga akhirnya konsep. Nah, kalau berbicara tentang demokrasi itu awalnya adalah ideologi barat yang hadir dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia gitu. Makanya pelopor paling utama dan paling besar sebenarnya mengenai demokrasi ini tuh mungkin awalnya Yunani, tapi setelahnya adalah Amerika Serikat yang membawa ideologi ini untuk disebarluaskan ke berbagai negara di dunia. Nah, berbicara tentang demokrasi itu juga akhirnya setelah dari ideologi dia menjadi bentuk dalam suatu sistem pemerintahan, sistem bernegara. Gitu. Makanya kita kenal ada negara demokrasi, ada negara yang komunis, ada negara ini. Nah, itu akhirnya mempengaruhi bergantung dari ideologi negara itu apa gitu. Nah, berbicara mengenai demokrasi itu memang benar ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau demokrasi itu kan kita sering sekali ya identiknya itu dengan rakyat gitu ya kan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih demokrasi langsung dan tidak langsung itu? Nah, kita mulai dulu dari demokrasi langsung. Kalau berbicara tentang demokrasi langsung, itu memang segala sesuatunya itu rakyat turun langsung gitu loh. Nah, tetapi faktanya saat ini demokrasi langsung itu sulit sekali untuk diterapkan. Nah, kalaupun dia bisa diterapkan, negaranya biasanya memiliki wilayah yang cukup kecil gitu loh. Jadi kalau demokrasi tidak langsung itu rakyat mewakilkan kepemimpinannya kepada pihak tertentu. Kayak contohnya sekarang adalah Indonesia. Indonesia kan negara demokrasi ya, tapi demokrasinya adalah demokrasi tidak langsung. Karena apa? Karena dalam dalam posisi rakyat itu diwakilkan oleh struktur tertentu seperti DPR-nya itu juga terbagi-bagi kan, ada DPR kota kabupaten, ada juga DPR provinsi, sama ada DPR RI gitu. Nah, jadi aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat atau suara dari rakyat itu diwakilkan, ada yang mewakili gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini kaitannya dengan politik hukum, mata kuliah kalian. Hukum kita pun diwakilkan oleh perancangan undang-undang, undang-undang. Terus juga kalau kita mau mendapat perlindungan hukum, kita ada yang mewakilkan untuk dapat memberikan kita perlindungan tersebut gitu loh. Nah, jadi iya gitu lah ya kan. Nah, jadi sebenarnya demokrasi langsung dan tidak langsung adalah bagaimana posisi rakyat itu sendiri dalam menerapkan demokrasi di negara. Gitu. Kalau menurut pandangan Kak Ira ya, nah jadi kalau langsung sepertinya kalau kita cari negara di dunia ini pun yang menerapkan demokrasi langsung kayaknya sih udah nggak ada atau mungkin bisa dicari lagi di datanya. Berarti di negara kita Indonesia memang sistem demokrasinya tidak langsung. Iya, makanya tuh kalau kita tahu ya demokrasinya ada, karena nanti kita dengar demokrasi presidensial, demokrasi apalagi itu terpimpin, demokrasinya gitu lah. Belum ada lah yang benar demokrasi pure dari demokrasi itu, murni demokrasi itu sendiri. Karena memang makna awal kemunculan demokrasi itu adalah sebagai ideologi. Nanti kita belajar lebih lanjut mengenai ideologi tadi. Untuk pertanyaan Bapak, bagaimana sih Kak peran masyarakat sipil? Masyarakat sipil, peran demokrasi. Oke. Belajar tentang masyarakat sipil itu kemarin Kak Ira ada sempat ngajar juga, mungkin bukan kelasnya. Maksudnya ya, society ya. Kak Ira tuh biasa ngomong itu society, karena sebenarnya kalau bahasa Inggris itu civil society ya, civil society. Nah, jadi berbicara tentang civil society itu adalah masyarakat sipil. Nah,
Jadi kalau kita buat dia dua gini, itu dia pemerintah, ini kita. Nah jadi disinilah posisinya si civil society, tengah-tengah gitu loh. Jadi ketika kita mewakili kaum elit, kaum pemimpin, itu kita lepaskan status tersebut. Lalu ketika kita menjadi rakyat biasa, kita lepaskan juga status kita sebagai rakyat biasa. Nah, civil society itu berada di tengah-tengahnya itu. Ketika kita memang benar-benar cuma berstatus sebagai masyarakat sipil. Nah, kenapa masyarakat sipil ini tuh dibutuhkan dalam suatu negara? Karena pada akhirnya masyarakat sipil inilah yang menjadi pihak netralnya. Jadi ketika orang-orang yang membuat kebijakan, orang-orang yang berada di kaum elit, itu juga bisa memposisikan dirinya sebagai masyarakat sipil. Nah, kenapa dipentingkan? Kenapa harus ada posisi civil society ini? Jadi dia memang sebagai pengimbang gitu loh, sehingga negara itu berada di kondisi yang stabil, tidak mementingkan suara yang di atas, tidak juga menghasilkan suara yang di bawah. Jadi negara itu bisa mengatur. Jadi kalau pertanyaannya tentang kelompok adalah apa sih sebenarnya definisi dari masyarakat sipil ini? Itu kalau dalam pemahaman sifatnya menurut saya dari segi pemahaman. Jadi ada integrasi negara kita butuh status kita semua sebagai masyarakat sipil. Kita tidak memikirkan kepentingan tertentu, kita tidak memikirkan kekuasaan tertentu, tapi kita hanya ingin untuk menjual negara aja gitu. Karena talk about politik, there has three specific things. Yang pertama adalah interest atau kepentingan, yang kedua itu adalah power atau kekuasaan, dan the third is state atau negara gitu. Jadi kalau berbicara tiga ini, sebagai civil society itu kita memang tidak perlu lagi memikirkan kepentingan kita sebagai individu, kita tidak mementingkan kekuasaan kita yang mau kita raih, kita hanya cukup untuk bernegara gitu. Itulah dia fungsi dari civil society dalam. Baik, saya Ranto Sibarani, profesi saya sebagai advokat atau pengacara, berdomisili di Kota Medan. Sebelum aktif sebagai advokat, saya dulu lama di organisasi masyarakat sipil, NGO, dan kemudian saya juga pernah menjadi sekretaris Badan Pengurus Kontras Sumatera Utara lebih dari 10 tahun. Terima kasih. Selamat sore, Wang. Kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara ingin mewawancari Abang dengan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jonathan Trijo Samosir. Saya Ruben Simanjuntak, Bang. Baik. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bang, langsung saja. Pertanyaan saya itu, apa tantangan yang menghadapi masyarakat sipil dalam mempertahankan demokrasi yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih ya. Tantangan masyarakat sipil dalam mempertahankan demokrasi. Saya melihat ke depan, tantangan masyarakat sipil ini adalah dalam mempertahankan demokrasi ya. Bagaimana dia mengorganisasikan dirinya terhadap alat-alat demokrasi itu sendiri. Saya lihat tantangannya di situ. Yang pertama misalnya, partai politik. Itu kan alat demokrasi kita saat ini ya. Bahwa katakanlah untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu melalui partai politik, kan begitu. Dan kemudian mencalonkan kepala daerah sampai juga mencalonkan presiden itu melalui partai politik. Nah, tantangan ke depan saya melihat adalah kepedulian masyarakat sipil terkait politik. Artinya begini, masih banyak masyarakat kita yang masih anti terhadap politik, bahkan anti terhadap partai politik. Nah, kenapa masih banyak masyarakat yang anti terhadap politik ataupun anti terhadap partai politik? Ini kegagalan siapa? Kegagalan masyarakatnya ataukah kegagalan partai politiknya? Nah, ini tantangannya. Jadi sebenarnya siapa yang harus menyampaikan bahwa politik itu penting bagi masyarakat? Politik itu mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Siapa yang bertugas untuk menyampaikan ini ke masyarakat? Apakah masyarakat itu yang harus tahu pentingnya itu sendiri atau partai politik yang harus menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya politik itu? Nah, jadi tantangannya saya lihat di sini bahwa ternyata semakin kemari saya melihat partai politik itu semakin menjadi domainnya orang-orang tertentu. Bahkan misalnya keluar kalimat seperti si A
tidak akan menjadi apa-apa kalau tanpa partai politik ini, partai politik saya. Nah, seakan-akan partai politik itu menjadi kepemilikan pribadi. Nah, ini tantangan kita ini sebenarnya. Bahwa partai politik itu adalah saluran demokrasi, saluran alat demokrasi. Jadi partai politik itu sebenarnya adalah sesuai dengan undang-undang, kalau kita kaji lebih mendalam, itu adalah milik masyarakat, bukan milik orang tertentu. Karena dia alat untuk mencapai terwujudnya demokrasi yang sepenuhnya di tangan rakyat. Nah, yang mau saya sampaikan, partai politik itu milik rakyat, bukan milik orang per orang atau milik pribadi. Nah, tantangan ke depan saya lihat bahwa bagaimana menyadarkan masyarakat kita lebih banyak lagi yang sadar terhadap pentingnya politik dan pentingnya partai politik sebagai alat untuk mencapai demokrasi tersebut. Nah, karena kalau sudah ada kesadaran tersebut, maka saya pikir demokrasi akan bisa kita pertahankan. Kalau tidak, maka akan kemudian muncul tirani-tirani, kemudian kekuatan-kekuatan golongan tertentu, sehingga tidak lagi rakyat yang berkuasa, tapi orang-orang yang selalu memiliki partai politik tersebut. Karena itu tantangan selanjutnya adalah bagaimana membuat demokrasi ini tidak hanya soal pemilihan legislatifnya, pemilihan kepala daerahnya, pemilihan presidennya, tapi kemudian pemilihan terhadap ketua umum partai politik itu sendiri harus demokrasi. Nah, itu saya lihat tantangannya. Nah, Jadi untuk untuk pertanyaan kedua itu Bang, bagaimana hubungan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak asasi manusia? oh iya, baik. Nah, ini kalau terkait kebebasan berekspresi ini kan sebenarnya sudah dijamin ya, bahwa setiap masyarakat itu bebas berekspresi, itu sudah dijamin oleh undang-undang, kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Itu undang-undang yang meratifikasi atau kemudian mengesahkan Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang sering disebut ICCPR. Ya. Nah, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 bahwa siapapun bisa bebas berekspresi. Persoalannya adalah terkait pertanyaan itu tadi, bagaimana dia dengan perlindungan hak asasi manusia. Nah, saat ini kita seringkali melihat orang yang berekspresi itu malah dijerat hukum. Kalau dia berekspresi lewat media sosialnya, maka dia akan terkena jerat hukum Undang-Undang ITE yang katanya berisi kebencian terhadap orang tertentu, agama tertentu. Nah, ini tantangannya. Nah, bagaimana melihat ini? Saya pikir gini, bahwa untuk melindungi hak asasi manusia, kita harus membebaskan orang berekspresi. Nah, hanya saja kita harus mengatur lebih teliti, lebih detail lagi, hal-hal mana yang bisa dipidana terkait berekspresi tersebut. Nah, seringkali kan kita dihakimi atau katakanlah diperkarakan karena misalnya kita menyampaikan opini tertentu, pikiran kita yang kita sampaikan lewat media elektronik. Nah, apakah pikiran bisa dipidana? Apakah pikiran orang bisa dihukum? Nah, itu kan jadi tantangan juga. Nah, saya melihat bahwa kita sudah sepakat bahwa berekspresi itu adalah hak asasi manusia. Nah, karena itu, ke depan saya pikir tidak boleh lagi ada orang yang diadili, dipidana karena menyampaikan ekspresinya. Kecuali dia menyampaikan kebencian-kebencian yang pribadi, katakan, tidak terkait dengan ekspresi. Nah, misalnya saya sampaikan misalnya, waduh, ini lembaga A itu menurut saya penuh dengan korupsi. Karena apa? Lembaga A ini kan harusnya dia kegiatannya adalah membangun jalan dan jembatan. Tapi 5 tahun tidak ada jalan dan jembatan yang dibangun. Nah, itu kan dugaan saya. Nah, itu kan jangan sampai dugaan saya tersebut dihukum. Saya dijerat pidana, mencemarkan nama baik orang lain atau lembaga negara melalui media elektronik. Nah, seharusnya tidak kan, karena itu adalah pikiran kan. Dan tujuannya juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya saya bilang, si A, kepala dinas itu orangnya tidak sehat jiwanya, nah itu kan personal. Nah, hal-hal seperti itu
ya bisalah Wajar. dipidana begitu karena sifatnya personal. Iya. Nah, jadi saya melihat bahwa kebebasan berekspresi sudah dijamin oleh undang-undang dan merupakan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan negara sudah saatnya berhenti mengadili, menghukum orang-orang yang berekspresi yang mana ekspresinya tersebut adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi sekianlah dulu pertanyaan yang bisa kami berikan Bang. Banyak sesuatu yang baru yang bisa kami dapatkan dari cerita, dari jawaban-jawaban Abang baru. Sekianlah dulu Bang, terima kasih. Terima kasih kembali.